Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Pancasila. Tugas yang diberikan ialah mereview jurnal. Adapun jurnal pertama yang saya review berjudul Dampak Perilaku Bullying di Sekolah Terhadap Kesehatan Mental Peserta Didik. Nama penulis Nilam Cahyanilam dan tahun terbit 2024. Terdapat dua identifikasi masalah penting yang terdapat di dalam jurnal yang saya review. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran pihak sekolah dan peserta didik terhadap dampak yang terjadi pada perilaku bullying. Contohnya kesehatan mental. Dan yang kedua, kurangnya juga perhatian dari pihak sekolah karena kurangnya sistem pendeteksi dini dan penanganan yang efektif untuk dampak jangka panjang kesehatan mental korban bullying. Adapun dalam permasalahan jurnal yang saya review juga terdapat solusi masalah. Yang pertama adalah dengan mengadakan program edukasi dan pelatihan kesadaran secara teratur, seperti program pencegahan bullying yang meliputi murid-murid dan guru-guru. Dengan program tersebut, semua pihak paham bahwa dampak untuk bullying sangat mempengaruhi kesehatan mental. Dan solusi masalah yang kedua, penerapan kebijakan yang tegas dan sistematis. Penerapan aturan yang tegas terhadap perilaku bullying bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Dan yang terpenting adalah intervensi dan pencegahan dini. Untuk memahami identifikasi masalah maupun solusi masalah, maka saya sedikit masukkan daftar istilah. Intervensi, tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi suatu keadaan. Sistematis, tersusun secara beratur dan terencana. Psikososial, hubungan timbal balik antara faktor psikologis dan faktor sosial. Demikian juga dengan jurnal kedua yang saya review, tidak jauh berbeda dengan jurnal pertama. Adapun jurnal kedua berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik yang ditulis oleh Shelva Nirwana dan diterbitkan pada tahun 2004. Juga terdapat dua identifikasi masalah penting. Yang pertama, bullying sebagai perilaku menyimpan dan mengkombinasikan agresif dan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang. Peningkatan kasus bullying di sekolah menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia kini sangat memprihatinkan. Dan identifikasi masalah yang kedua ialah penyebab perilaku bullying yang muncul di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor seperti keluarga, yang dimana orang tua yang protektif, pola hidup tidak teratur, konflik atau percayaan orang tua. Faktor sekolah cenderung mengabaikan adanya bullying dan pengawasan pihak sekolah yang rendah. Dan faktor teman sebaya, kelompok teman sebaya yang bermasalah dapat memberikan dampak negatif. Di dalam masalah jurnal yang saya review juga terdapat solusi masalah. Yang pertama, perilaku bullying ini harus diperhatikan oleh pihak sekolah dan orang tua. Penanganan dan dukungan yang lebih intensif akan bisa mencegah bullying dan mengobati trauma pada korban. Pihak sekolah perlu bertindak lebih tegas masalah bullying dengan membuat program atau sosialisasi di setiap kelas mengenai bullying. Dan solusi masalah yang kedua, untuk mengatasi faktor-faktor bullying perlu peran dari bersama pihak. Dari faktor keluarga, orang tua harus membangun komunikasi yang baik dan dari faktor sekolah diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Dan dari faktor teman sebaya penting untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan empati. Untuk memahami identifikasi masalah maupun solusi masalah, maka saya sedikit memasukkan daftar istilah. Yang pertama, agresif, perilaku cenderung menyerang terhadap individu atau bersikap kasar. Sosialisasi, usaha seseorang belajar untuk menyesuaikan diri dan lingkungan dan norma-norma sosial. Intensif, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Mungkin hanya ini tugas review jurnal dari saya. Jika ada salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.